Salam dan selamat pagi Bapak Ibu Saudara, salam sejahtera dan salam sehat selalu untuk kita semua. Berjumpa kembali dengan saya dalam renungan firman Tuhan pada pagi hari ini. Harapan dan doa saya kiranya damai sejahtera dari Allah Bapa di sorga, kasih dan anugerah dari Tuhan Yesus Kristus, serta sukacita oleh Roh Kudus melimpah dalam hidup kita semua. Amin. Bapak Ibu Saudara, pembacaan firman Tuhan buat kita pada kesempatan ini terambil dari Injil Matius pasal 7 ayat 24 dan ayat yang ke-25. Demikian firman Tuhan. Setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu, kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu, tetapi rumah itu tidak rubuh sebab didirikan di atas batu. Demikian firman Tuhan buat kita pada kesempatan ini. Yang berbahagia menurut firman Tuhan adalah setiap kita yang melakukan firman Tuhan dalam hidup setiap hari. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pada tanggal 28 Juli tahun 1976 terjadi gempa bumi terburuk di abad ke-20 dari sisi jumlah korban jiwa, yaitu mencapai 240.000 penduduk meninggal dunia di Tangshan, China. Sebagian besar penduduk desa tinggal di rumah-rumah dengan konstruksi bangunan yang buruk dan fondasi yang lemah. Sama halnya dengan gempa bumi besar di Gansu, China, yang tercatat 8,6 skala Richter dan merenggut 200.000 jiwa pada tanggal 16 Desember tahun 1920. Polanya sama dimanapun di seluruh dunia, entahkah itu di Peru, di Amerika Tengah, atau di Turki bagian selatan. Jika kualitas bangunannya buruk, maka kehancurannya lebih parah. Bangunan-bangunan lemah tidak bisa bertahan terhadap gempa bumi. Demikian juga Bapak Ibu Saudara, prinsip yang berlaku sama dalam kehidupan rohani kita sendiri. Beberapa orang memang baik-baik saja ketika kehidupan berjalan baik. Mereka tampak bertahan hidup dalam masa-masa kehidupan yang baik. Namun ketika badai kesulitan menerpa mereka hancur. Mengapa? Pengalaman rohani mereka dibangun di atas fondasi yang lemah, goyah pada kemampuan manusiawi mereka sendiri. Selama masalah mereka tidak lebih besar dari kemampuan mereka untuk mengatasinya, maka mereka baik-baik saja. Namun ketika masalah mereka semakin besar, lebih dari kekuatan dalam dirinya, mereka pasti ambruk. Tanpa fondasi yang tidak tergoyahkan, mereka tidak bisa bertahan atas goncangan kehidupan yang besar. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Allah sesungguhnya menyediakan fondasi tidak tergoyahkan dalam firman-Nya. Saat kita merenungkan kebenaran-kebenaran dalam kitab suci, kita bertumbuh menjadi orang-orang Kristen yang matang, orang-orang Kristen yang dewasa, orang-orang Kristen yang kuat. Firman Allah memberikan kekuatan dan kestabilan pada iman kita. Firman itu menyanggupkan kita berdiri teguh ketika badai kehidupan itu begitu dahsyatnya menghantam kehidupan kita. Firman Tuhan menopang kita ketika segala sesuatu di sekeliling kita ambruk. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, tubuh kita terdiri dari apa yang kita makan dan minum. Maka sebagaimana dengan perkara jasmani, demikian pula lah dalam perkara rohani, yakni apa yang kita pikirkan, itulah yang memberi corak dan kekuatan rohani dalam hidup kita. Oleh sebab itu, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, isilah pikiran kita dengan firman Tuhan.
Bukalah hati kita pada pengaruh Roh Kudus melalui firman Allah yang tertulis. Jika kita taat melakukannya, maka kita akan membangun satu keyakinan teguh, tidak tergoyahkan, dan yang akan bertahan dari ujian badai manapun dalam kehidupan kita. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara sangat penting, sangat berguna, sangat berfaedah kalau setiap hari kita membaca dan merenungkan firman Tuhan dengan sungguh-sungguh, lalu bertekad untuk mengaplikasikannya dalam kehidupan kita, maka kita akan menjadi umat Allah yang kokoh, umat Allah yang tangguh, umat Allah yang kuat, umat Allah yang matang, umat Allah yang teguh dalam iman, dalam kasih, dalam pengharapan, umat Allah yang militan dalam menghadapi dan mengatasi berbagai masalah kehidupan yang kita alami. Jangan pernah sehari pun tidak membaca Alkitab. Berjuanglah, berusahalah untuk mengatur waktu kita dalam membaca dan merenungkan firman Tuhan. Sebab iman kita bertumbuh melalui pendengaran dan pembacaan akan firman Kristus. Karena itu cintailah firman Allah setiap hari dan lakukan itu dalam kehidupan kita, maka kita akan menjadi umat pemenang atas badai kehidupan kita. Demikian firman Tuhan buat kita pada kesempatan ini. Tuhan Yesus berkati dan salam untuk kita semua. Amin.